Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan mengenai dampak krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan kerapuhan fundamental, yaitu yang mengenai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian di nasional, terutama pada kerapuhan fundamental ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang tingkat makro yang diambil untuk mengatasinya. Beberapa dampak yang sering muncul akibat krisis ekonomi dan respons kebijakan makroekonomi yang diterapkan adalah antara lain: 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi yang tinggi. 3. Depresiasi nilai tukar mata uang, nilai kepercayaan. 5. Kerapuhan sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Baik, saya atas nama Muhammad Yusuf Hasbullah, saya akan menjelaskan kebijakan makroekonomi untuk mengatasi krisis. Untuk mengatasi dampak-dampak dari krisis yang mengarah pada kerapuhan ekonomi, pemerintah dan Bank Sentral Indonesia biasanya mengambil langkah-langkah kebijakan makroekonomi yang melibatkan dua pilar utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakannya yaitu seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah, pengurangan tarif pajak, dan melakukan penyelamatan pada sektor perbankan. Yang kedua itu kebijakan moneter, di mana langkah yang dapat diambil yaitu seperti menurunkan suku bunga, melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar, dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu reformasi struktural, di mana beberapa langkah yang dapat diambil yaitu seperti melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan diversifikasi ekonomi, dan menyederhanakan regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tingkat makro, seperti kurs, pengangguran, utang luar negeri, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja. Krisis ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada tingkat makroekonomi. Dampak terhadap kurs. Salah satu dampak utamanya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika krisis terjadi, ketidakpastian dan ketakutan di pasar finansial sering kali menyebabkan penurunan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini memperburuk beban utang luar negeri, karena utang yang denominasi dalam mata uang asing menjadi lebih mahal untuk dibayar dalam rupiah. Yang kedua, selanjutnya ada dampak terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, krisis ekonomi juga memicu peningkatan angka pengangguran. Penurunan permintaan domestik dan berkurangnya investasi membuat banyak perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya operasional, sehingga memperburuk masalah ketenaga kerjaan dan meningkatkan kemiskinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman Faur dengan NIM 0222021156 akan melanjutkan membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu nomor 3, dampak terhadap neraca perdagangan. Krisis juga berdampak pada neraca perdagangan di Indonesia. Penurunan permintaan global akibat krisis mengurangi ekspor, sementara penurunan daya beli domestik bisa mengurangi impor, namun tidak selalu cukup untuk mengimbangi penurunan ekspor. Hal ini seringkali menyebabkan defisit transaksi berjalan dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Yang keempat, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, krisis ekonomi pada umumnya mengarah pada penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga, berkurangnya investasi, dan keterbatasan pembiayaan menyebabkan aktivitas ekonomi melambat, bahkan beresiko mengalami resesi. Oleh karena itu, krisis ekonomi tidak hanya memperburuk indikator-indikator ekonomi seperti kurs, pengangguran, utang luar negeri, dan neraca perdagangan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Baik,
Itu adalah pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Ari Munandar dengan NIM 022202110144. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurs atau nilai mata uang tukar yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Depresiasi mata uang dapat mendorong peningkatan ekspor karena produk domestik menjadi lebih murah di pasar internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kurs yang lemah juga meningkatkan biaya impor dan dapat memicu inflasi serta mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi. Selain itu, ketidakstabilan kurs dapat mengurangi minat investasi asing yang juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada keseimbangan antara dampak positif pada ekspor dan dampak negatif pada inflasi dan biaya impor. Sekian, terima kasih. Baik, saya Virgi Maul Hasmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kurs terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan nilai tukar terhadap rupiah akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Sebaliknya, apabila terdapat penurunan angka nilai tukar rupiah, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak negatif nilai tukar terhadap pengangguran diasumsikan terjadi karena pada saat nilai tukar semakin melemah, maka akan meningkatkan harga produk dari luar negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat mencoba mencari alternatif produk yang berasal dari produsen dalam negeri, sehingga permintaan produk dalam negeri akan meningkat. Guna memenuhi permintaan tersebut, pihak produsen akan menambah jumlah tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Alam. Saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu pengaruh kurs terhadap perkembangan utang luar negeri. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah atau meningkatnya kurs akan menyebabkan naiknya utang luar negeri Indonesia. Ketika terjadi kenaikan kurs, maka utang luar negeri juga mengalami peningkatan. Dikarenakan Indonesia membayar utang luar negeri dalam valuta asing, memiliki pinjaman luar negeri tersebut akan menyebabkan menambah beban utang luar negeri. Karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut, sehingga apabila nilai tukar rupiah apresiasi terhadap mata uang dolar Amerika, maka pengurangan pinjaman akan selalu diikuti dengan kurs nilai mata uang tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dolar Amerika, maka penambahan pinjaman akan selalu diikuti dengan kurs nilai mata uang tersebut. Itulah materi terakhir dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.